Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sayyidah Khadijah ini menurut riwayatnya Ibnu Athir dan Ibnu Hisham, beliau adalah seorang wanita pedagang yang kaya raya. Akhlaknya mulia dan kedudukannya tinggi di antara kaumnya. Beliau sering mengirim orang-orang kepercayaannya untuk berdagang ke beberapa wilayah. Ketika kemudian Sayyidah Khadijah mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan akhlaknya, Sayyidah Khadijah tertarik untuk menjalin kerjasama perniagaan dengan Rasulullah SAW. Kemudian hal itu dikemukakan dan diterima oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah kemudian memberi amanat kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa dagangannya ke Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Sayyidah Khadijah membawakan barang-barang dagangan yang lebih baik dari barang-barang yang biasa dibawakan kepada orang lain. Dalam perjalanan dagang ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Maisarah ini adalah seorang kepercayaannya Sayyidah Khadijah. Di dalam perjalanan perdagangan ini, Nabi berhasil membawa keuntungan yang berlipat-lipat ganda, sehingga itu membuat Sayyidah Khadijah terkejut dan heran atas keberkahan itu, sehingga otomatis semakin tebal kepercayaan dari Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Selama perjalanan tersebut, Maisarah sangat mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Semua sifat dan perilaku itu dilaporkan oleh Maisarah kepada majikannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kemudian tertarik untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah kemudian menyatakan hasratnya untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Nafisah binti Muniyah. Nabi Muhammad SAW menyetujuinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Setelah itu mereka meminang Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW dari pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Ketika menikahi Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah pernah menikah 2 kali. Hal ini disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Syirah. Sayyidah Khadijah pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Atik bin Aids At-Tamimi, yang kedua dengan Abu Halah At-Tamimi. Abu Halah At-Tamimi ini mempunyai nama asli adalah Hindun bin Zurarah. Itulah tadi beberapa hal yang sudah kita bahas berkaitan dengan perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Sayyidah Khadijah, juga tentang pernikahannya. Ada beberapa hal yang penting saya kira untuk kita bahas lebih lanjut. Di antaranya mengenai kedudukan
atau keutamaan Sayyidah Khadijah di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah sesungguhnya tetap mendapatkan kedudukan dan tempat yang tinggi di sisi Rasulullah SAW sepanjang hayatnya Rasulullah SAW. Telah disebutkan dalam sebuah riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Sayyidah Khadijah adalah wanita terbaik pada zamannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu nisaiha Maryamu binti Imrana wa khairu nisaiha Khadijatu binti Khuwailid. Sebaik-baiknya wanita adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baiknya wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga pernah meriwayatkan sebuah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah pernah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi SAW kecuali kepada Khadijah, sekalipun aku tidak pernah bertemu dengannya. Apabila Rasulullah SAW menyembelih kambing, beliau berpesan, kirimkan daging kepada teman-teman Khadijah. Pada suatu hari, aku memarahinya, lalu aku katakan, Khadijah. Nabi SAW kemudian bersabda, sesungguhnya aku telah dikaruniai cintanya. Imam Ahmad dan Imam Tabrani pernah meriwayatkan riwayat dari Masruq. Riwayat ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah berkata, hampir tidak pernah Rasulullah keluar rumah sehingga menyebut dan memuji Khadijah. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyebutnya sehingga itu menimbulkan kecemburuanku. Aku lalu mengatakan, bukankah ia hanya seorang wanita tua yang Allah telah menggantikannya untukmu orang yang lebih baik darinya? Rasulullah SAW marah seraya bersabda, demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku dikaruniai anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak sama sekali dari istri lain. Itulah kemuliaan dan keutamaan dan kedudukan Sayyidah Khadijah di sisi Rasulullah SAW. Sehubungan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah, maka kesan pertama kali yang kita dapatkan dari pernikahan ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW sama sekali tidak mementingkan atau memperhatikan faktor kesenangan jasadiah. Seandainya Rasulullah SAW mementingkan atau memperhatikan hal tersebut, sebagaimana pemuda seusianya, menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Syirah, niscaya beliau mencari orang yang lebih muda atau minimal orang yang tidak lebih tua darinya. Tapi tampaknya Rasulullah SAW menginginkan Sayyidah Khadijah karena kemuliaan akhlaknya di antara kerabat dan kaumnya. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini mendapat julukan Afifah Thahirah atau wanita suci pada masa jahiliyah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah ini berlangsung hingga Sayyidah Khadijah meninggal dunia, yaitu pada usia 65 tahun. Sementara itu Rasulullah SAW telah mendekati usia 50 tahun tanpa berpikir selama masa itu untuk menikah dengan wanita atau gadis lain. Rasulullah SAW senantiasa dijaga oleh Allah
dengan pemeliharaannya. Dijauhkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan, keburukan-keburukan. Sehingga tidak ada celah di kemudian hari orang-orang akan menemukan jalan untuk membuat atau menimbulkan keraguan-keraguan atas diri Nabi Muhammad SAW. Jelas gitu. Seorang yang mementingkan kehidupan jasadiah atau kesenangan jasadiah atau syahwat tidak akan mungkin tahan hidup bersih dan suci sampai menginjak usia 25 tahun. Dalam sebuah lingkungan Arab jahiliyah yang semacam itu, tanpa sedikit pun terbawa arus kerusakan yang mengelilinginya. Seorang yang mementingkan kesenangan jasadiah tidak akan pernah bersedia menikah dengan seorang janda yang lebih tua darinya. Kemudian hidup bersamanya selama sekian lama tanpa melirik, tanpa tertarik kepada wanita-wanita lain. Inilah Allah yang selalu menjaga Nabi Muhammad SAW dari keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Syirah, adapun kemudian pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah kemudian dengan yang lainnya, maka masing-masing memiliki kisah tersendiri. Setiap pernikahan Rasulullah SAW itu memiliki hikmah dan sebab yang itu tentu akan menambah keimanan seorang muslim kepada keagungan Nabi Muhammad SAW dan kesempurnaan akhlaknya. Itulah tadi beberapa hal telah kita bahas berkaitan dengan perniagaan Rasulullah SAW dengan harta Sayyidah Khadijah, juga tentang pernikahannya. Semoga apa yang kita bahas ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, astaghfirukum bihadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.